subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update video terbaru dari channel From Zero to Hero. Sepanjang sejarah, pengkhianatan seringkali menjadi titik balik yang mengubah jalannya peradaban, menghancurkan kerajaan, dan meninggalkan luka mendalam. Dari mata-mata perang dingin hingga jenderal yang membelot, kisah-kisah ini mengungkap sisi gelap sifat manusia. Hari ini, kita akan mengupas 10 tokoh pengkhianat terbesar sepanjang sejarah. Kita mulai dari nomor 10. Seorang aktris Amerika, Jane Fonda. Pada tahun 1970-an, di tengah panasnya Perang Vietnam, Fonda menjadi sorotan karena aktivitas politiknya yang menentang perang. Puncaknya adalah kunjungannya ke Vietnam Utara. Di sana, ia melakukan serangkaian kegiatan yang oleh sebagian warga Amerika dianggap sebagai pengkhianatan. Momen paling kontroversial adalah saat Fonda berpose duduk di atas meriam anti pesawat Vietnam Utara, senjata yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat-pesawat Amerika. Sambil tersenyum, foto ini memicu kemarahan besar di Amerika Serikat. Nomor 9, Wang Jingwei. Awalnya, ia adalah seorang politikus dan pemimpin Kuomintang yang setia kepada Chiang Kai-shek. Namun, semua berubah selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Setelah serangkaian kekalahan Tiongkok, pada tahun 1940, Wang Jingwei mengambil langkah drastis. Ia membelot dan mendirikan pemerintahan boneka pro-Jepang di Nanjing. Pemerintahan ini, yang dikenal sebagai Republik Tiongkok Nasionalis, berupaya menjalin perdamaian dengan Jepang, meskipun itu berarti mengorbankan kedaulatan dan kemerdekaan Tiongkok. Selanjutnya di nomor 8, Aldrich Ames. Seorang perwira CIA yang menjadi salah satu mata-mata paling merusak dalam sejarah Amerika. Mulai bekerja untuk CIA pada tahun 1962. Ames memutuskan untuk menjual informasi rahasia kepada Uni Soviet pada tahun ke-1985. Selama hampir satu dekade, ia membocorkan rahasia negara, mengkompromikan operasi-operasi penting, dan menyebabkan banyak agen Amerika yang beroperasi di Uni Soviet tertangkap bahkan dieksekusi. Pengkhianatannya baru terungkap dan ia ditangkap pada tahun 1994. Di urutan ke-7, kita beralih ke India dengan kisah Mir Jafar. Sosok ini dikenal sebagai pengkhianat utama dalam pertempuran Plassey pada tahun 1757. Sebuah pertempuran yang menjadi titik awal kekuasaan kolonial Inggris di India. Sebagai komandan militer Nawab Bengal, Sirajud-Daulah, Mir Jafar seharusnya memimpin pasukannya dengan gagah berani. Namun, ia secara diam-diam bersekongkol dengan Kompeni Hindia Timur Inggris. Di tengah pertempuran, ia dan pasukannya hanya berdiam diri, membiarkan pasukan Nawab dikalahkan dengan mudah. Sebagai imbalannya, Inggris menjadikannya Nawab boneka, namun namanya hingga kini menjadi sinonim dengan pengkhianatan di Asia Selatan. Nomor 6, Keluarga Rosenberg. Julius dan Atul Rosenberg adalah sepasang suami istri Amerika yang menjadi pusat kontroversi besar selama Perang Dingin. Mereka dituduh melakukan spionase untuk Uni Soviet, khususnya membocorkan informasi rahasia tentang pengembangan senjata nuklir Amerika. Kasus mereka menggemparkan publik dan memicu perdebatan sengit tentang anti-komunisme dan keadilan. Pada tahun 1951, mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. 2 tahun kemudian, pada 1953, keduanya dieksekusi dengan kursi listrik, meninggalkan warisan yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Kisah pengkhianatan paling ikonik ada di nomor 5, Brutus dan Caesar. Ini adalah cerita tentang persahabatan yang berakhir dengan pertumpahan darah. Pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, Julius Caesar, diktator Romawi yang berkuasa, di antara para penyerangnya, ada seseorang yang ia anggap teman dekat, Marcus Junius Brutus. Konon, saat melihat Brutus di antara para pembunuhnya, Caesar mengucapkan kata-kata legendaris. Ungkapan ini menjadi simbol abadi dari pengkhianatan yang paling menyakitkan, yaitu pengkhianatan dari orang yang kita percaya. Urutan keempat adalah Alfred Riedel, seorang perwira tinggi di Angkatan Darat Austro-Hongaria. Ironisnya, sebagai kepala kontra intelijen, tugasnya adalah menangkap mata-mata musuh.
Namun, Riedel sendiri adalah seorang mata-mata untuk Kekaisaran Rusia. Sejak sekitar tahun 1907, ia mulai menjual rahasia militer negaranya. Motifnya diduga karena kebutuhan finansial akibat gaya hidup mewah dan utang judi, serta kemungkinan pemerasan terkait kehidupan pribadinya yang dianggap tabu pada masa itu. Pengkhianatannya menyebabkan kerusakan besar pada militer Austro-Hongaria menjelang Perang Dunia Pertama. Di nomor 3, ada Jonah Walker. Ia adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi mata-mata untuk Uni Soviet selama puncak Perang Dingin. Mulai menjual rahasia pada tahun 1968. Walker melanjutkan aksinya selama hampir 2 dekade hingga akhirnya tertangkap pada tahun ke-1985. Yang lebih mengejutkan, ia bahkan merekrut anggota keluarganya sendiri, termasuk saudara dan putranya, untuk ikut dalam jaringan spionasenya. Informasi yang ia bocorkan sangat merusak, memberikan Uni Soviet akses ke komunikasi rahasia Angkatan Laut AS dan membahayakan keamanan nasional secara masif. Nomor 2, Edward Snowden. Namanya mengguncang dunia pada tahun ke-2013. Sebagai mantan kontraktor untuk Badan Keamanan Nasional AS atau NSA, Snowden membocorkan ribuan dokumen rahasia pemerintah. Dokumen-dokumen ini mengungkap skala pengawasan global yang dilakukan oleh NSA dan sekutunya. Terungkap bahwa mereka mengumpulkan data dari jutaan warga biasa di seluruh dunia tanpa sepengetahuan mereka. Tindakan Snowden memicu perdebatan global tentang privasi, keamanan, dan batas kekuasaan pemerintah. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang memperjuangkan transparansi. Bagi pemerintah AS, ia adalah seorang pengkhianat. Dan di nomor 1, tokoh yang namanya sangat dikenal di Indonesia, Christian Snauk Hurgronje. Ia adalah seorang orientalis Belanda yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam dan budaya Aceh. Snauk menggunakan keahliannya ini untuk mendekati masyarakat Aceh, membangun kepercayaan, dan mempelajari seluk-beluk kekuatan serta kelemahan mereka. Namun, semua pengetahuan itu ia gunakan untuk memberi saran strategis kepada pemerintah kolonial Belanda tentang cara terbaik untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aceh dalam Perang Aceh. Karena perannya ini, banyak pihak di Indonesia menganggapnya sebagai seorang pengkhianat yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan penjajahan. Itulah 10 tokoh pengkhianat terbesar yang aksinya tercatat dalam sejarah. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah hal yang rapuh, dan pengkhianatan bisa datang dari arah yang tak terduga. Mana kisah yang menurutmu paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar ya.